Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Albani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Far'un yajibu ta'jilu sholatin walau isya'a di awwali waqtiha bi qawlihi afdalul a'mali as-sholatu di awwali waqtiha. Bahasa cabana terkait waktu sholat. Disunahkan untuk menyegerakan sholat, masuk waktu langsung sholat, disegerakan menyegerakan sholat walau isya, meskipun sholat itu adalah sholat isya. Dikasih walaupun di sini dikasih dua ya, kebetulan nggak saya ngomongkan kurang bijak. Dikasih walaupun ini walaupun sholat isya tetap sunnah untuk ditakjil, untuk disegerakan pelaksanaannya. Nah disegera walaupun isya disegerakan di awwali waqtiha, pada awal waktunya. Walaupun isya, karena ada yang berpendapat bahwa isya itu afdolnya diundur, di belakangnya diundur, sampai lewat pertengahan malam. Itu juga tidak salah. Cuma kalau ngomongin afdol itu tetap yang dianjurkan, yang disunahkan dan dari afdol adalah termasuk isya dilakukan di awal waktu. Yang itu hadisnya sahih. Cuma yang sering Nabi lakukan itu langsung di awal waktu, termasuk isya. Li khawdari afdalul a'mali as-sholatu di awwali waqtiha, karena ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi bersabda bahwa afdalul a'mal as-sholatu di awwali waqtiha. Amal yang paling utama adalah sholat pada awal waktunya. Kenapa? Dikatakan di riwayat lain bahwa as-sholatu fi awal waktu ridwanullah. Sholat di awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Kemudian
lebih mirip untuk orang-orang yang ceroboh. Ya, makanya dikatakan wa sholaf di akhir waktu itu adalah ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ditolerir, masih dimaafin. Tapi yang namanya dimaafin itu artinya karena ada kecerobohan, cerobohnya ditunda. Nah, jadi awal waktu itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'khiruha an awwalihi litayakkun jama'ah. Wa ta'khiruha dan sunnah. Kalau tadi pada dasarnya sunnah ngerjain di awal waktu. Menyegerakan sholat di awal waktu termasuk sholat isya. Namun ada faktor lain. Ya, ada faktor lain yang bikin kesunahan ini sedikit berubah. Ya, bukan berubah, tapi karena kondisinya maka kesunahannya ya, tidak pada tahjil as-shalah di awal waktu. Baik dikatakan wa ta'khiru an awwalihi, dan sunnah menunda pelaksanaan sholat dari awal waktunya litayakkuni jama'atin afna'ah, karena yakin ya, adanya jamaah di tengah waktu. Ya, ada sholat jamaah di masjidnya waktunya, tapi ada kebiasaannya atau misalnya imamnya lagi lagi ada acara di sana misalnya, selesainya jam 9. Nah, imam ya, dan kita tahu kalau pasti kan juga di masjid ada jamaah jam 9, tentunya bukan awal waktu jam 9 malam. Nah tapi kalau kita yakin nanti ada jamaah, maka sunnah untuk menunda dibanding sholat di awal waktu tapi sholat sendirian gitu. Itu berubah tergantung kondisinya. Kalau yakin, kalau kagak ya kada sunnah. Ini kalau yakin ada jamaah nanti di tengah waktu, maka sunnah untuk menunda sampai didirikannya jamaah. Sampai kapan nundanya? Mundurinnya, ngerjainnya ya, bahkan sampai sampai ujung, sampai di waktu lewat menengah ya, udah kesana yang buat infak usaha takhir ya, meskipun penundaannya parah ya, penundaannya banget, wa infak usaha takhir ya, misalnya jamaah sholat zuhur ya, sholat zuhur itu jam 12 taruh ya, kemudian jamaah dilakukannya jam 2:30. Nah itu kan jauh banget. Nah tapi sebelum itu kita bisa awal waktu, tapi enggak dengan jamaah, yakin akan diadakan itu, apalagi udah kebiasaan, maka sunnah untuk menunda pelaksanaan sholat zuhur kita sampai 2:30 untuk jamaah, walaupun tadi penundaannya jauh banget ya, atau parah. Yang penting malam ya fitil waktu, selagi belum sempit waktunya. Kalau tinggal 5 menit lah buatan mepet mundurnya. Ada jamaah cuma nanti 5 menit menjelang asar zuhur misalnya, itu kebangetan, nggak sunnah untuk menunda sampai sana ya, karena 5 menit itu kebangetan sempit ya, kebangetan sempit. Nah kemudian wabat walidhaniha idalamnya. Nah juga sunnah untuk menunda. Kalau tadi yakin ditunda, untuk pelaksanaan sholatnya ditunda demi sholat jamaah di tengah waktu. Kalau dia yakin pasti ada jamaah. Nah ketika yakin, walaupun nanti sholat jamaahnya jauh, penundaannya tadi jam 12 zuhur dikerjainnya jamaahnya jam 2:30 atau bahkan jam 3 misalnya, 2:30 jauh. Kalau yakin itu dilakukan pada jam itu nanti, maka sunnah walaupun jauh tadi mundurnya. Nah sekarang juga tetap sunnah mundurin atau menunda pelaksanaan sholat karena ada don, ada sangkaan, nggak sampai yakin ya, nggak sampai yakin baru sepertinya kayaknya, cuma sangkaan yang
kuat. Nah, tapi apa kalau jamaahnya, kalau dia sangka nanti ya kira-kira jam 1 ada sholat jamaah dulu. Nah, ini udah terlalu jauh. Jadi kalau sampai setengah 3 kan jauh tuh. Nah, kalau sekedar gol, kalau sekedar ada sangkaan nanti bakal ada jamaah dan dia nyangka, kita nyangka, ya pelaksanaan itu udah terlalu jauh dari awal waktu. Itu apa ya, masih sunnah. Tapi kalau kita sangka antar kali ya jam setengah 3 ada. Nah, kalau timbang nyangka ya baru sekedar kali gitu kayaknya atau sepertinya atau sangkaan dia ada nanti setengah 3 jamaah. Nah, ini terlalu jauh. Itu maka apa enggak sunnah. Tapi kalau ada sangkaan yang masih dekat dari awal waktu jam 12 jam 1 ya taruh masih dekat. Yang enggak terlalu jauh maksudnya. Itu masih sunnah untuk menunda. Ini perbandingannya kalau kita dikerjakan, kita kerja di awal waktu ya, tidak dengan jamaah. Itu kalau ada jamaah lain, ntar juga ada lagi jamaah itu lain. Ya kenapa nggak yang pertama kan gitu? Itu tetap. Nah kemudian la lisyakin fiha mutlaq. Ya, tadi lam yakus urfan. Ya ini jauhnya ini patokan masih jauh. Tadi yang kalau yakin itu boleh walaupun sampai jauh dari awal waktu pengerjaan jamaahnya, atau gon nggak boleh jauh-jauh. Nah, ini ukuran jauh atau banget mundurnya ini ukurannya urfan, ukurannya pandangan ya umum. Ya, tapi kalau kata kita jam 1 umumnya orang nganggap nggak terlalu jauh. Tapi kalau setengah 3 sih kayaknya umumnya nih ya. Sekitar kita, lebar kita bilang apa? Itu semboyan apa? Semboyan ini. Kan itu pasti kan? Loh, para amat ya. Nah ini kan artinya ada setengah 3 itu udah jauh. Kalau jam 1 belum, nah ini sanad la uruf. Nah wala la lisyakin fiha mutlaq. Tapi kalau ragu dari yakin kemudian don sekarang syak. Kalau syak ada sangkaan cuma dikit. Kayaknya sih gitu kan. Cuman nggak tahu juga. Kalau don itu apa? Karena kebiasaan kemarin dia kayaknya kan tadi apalagi imamnya lagi ada resepsi misalnya, kayaknya dia pasti sholat jamaah. Nah ini kalau ada don yang kalau kuat sangkaannya itu don di atas 50%. Tapi kalau syak 50% apalagi di bawah itu namanya waham. Syak aja ke syak itu nggak sunnah. Ini ntar ada jamaah kagak kira-kira gitu kan, masuk waktu isya atau masuk waktu sholat dia masuk mau ngerjain sendirian gitu. Ntar aja deh, kali aja di jamaah, tapi ada jamaah apa kagak ntar ya. Nah kalau ragu ya sangkaannya itu 50-50 bahwa nanti akan ada sholat jamaah, maka tidak sunnah untuk menunda sholat yang baru masuk waktunya untuk dikerjakan nanti dengan sangkaan yang dengan keraguan nanti bakal ada jamaah. Itu enggak sunnah ya, tetap dianjurkan untuk awal walaupun faktanya terada gitu. Tapi karena pada saat awal waktu dia ada kagak ya antara aja deh agak begitu ya, tetap sunnah di awal. Kemudian wal jama'atul qalilatu awwalal waqti afdalu minal kathirati akhir. Nah, sekarang perbandingannya antar sholat jamaah. Sholat jamaah dengan jamaah yang sedikit, tapi di awal waktu itu lebih afdal dibanding sholat jamaah yang tidak di awal waktu meskipun jamaahnya banyak. Gitu. Jadi dimenangin apa? Dimenangin awal waktu walaupun jamaahnya sedikit. Wal jama'atul qalilatu awwal waqti afdal minal kathirati akhir. Gitu. Wa yu'akhiru al-muhrimu sholat al-isya'i wujuban. Nah kemudian orang yang ihram harus wajib mengakhirkan sholat isya, wajib mengakhirkannya, menundanya wujuban dengan menunda hukum wajib, menundanya dengan menunda yang hukumnya wajib. Kita mau ihram nih, ihram
utamanya haji, ya, utamanya haji. Ihram. Nah kemudian apa yang masuk sholat isya. Tapi kalau dia sholat isya, ya, bakalan ketinggalan wukuf di Arafah, maka dia wajib nunda sholat isya. Wajib tuh, ya, li ajli khawfi fawati hajjin bi fawtil wukufi bi Arafah. Kalau misalnya ada kekhawatiran, ya, dia bakal ketinggalan apa? Wukuf di Arafah, maka wajib untuk menunda sholat isya. Wajib menunda. Kenapa? Karena haji, ketika haji itu kagak dapat apa umroh, maka nggak jadi haji. Sementara haji, ngulang haji itu tahun depan. Itu kalau dapat porsi lagi. Itu kan, kalau kagak ya ribet. Kalau mau modal dewek, yang kagak pakai itu, yang apa namanya itu? Roda. Ya, itu mahal bener. Misalnya itu pun kalau ada kuotanya, kalau masih bolehin, nah, maka apa? Wajib nunda sholat isya. Li'anna qada'ahu sunnatun, tadi alasannya. Jadi walaupun ternyata kelewat, ya, walaupun kenapa? Karena seandainya dia kerjain isya, kemudian kekhawatirannya terjadi, akhirnya apa? Kagak sempat wukuf di Arafah, maka penodok haji enggak di haji itu ribet. Ini zaman dulu aja bilangnya ribet, apalagi waya gini itu. Nah, washolatu akhir di annahu ashalu min masyaqqati. Nah, sementara sholat itu masih bisa ditunda karena masyaqqahnya, kesulitannya nggak begitu besar. Ya bisa nanti dan kerjanya rada cepat. Kalau haji kita buku lagi lama, demikian. Wala yusalliha sholat asyiddatil khawfi. Nah, kondisi tadi tidak kemudian serta-merta membuat kita boleh ya melakukan sholat isya dalam kondisi tadi tuh khawatir soal apa wukuf di Arafahnya ketinggalan. Bukan berarti kekhawatiran ini bisa membolehkan kita sholat sebagaimana sholat syiddatil khawf, sholat yang apa dalam kondisi mencekam. Ya sholat syiddatil khawf itu cuma dalam perang. Ya udah, yang penting sholat isya biar daripada kagak ngerjain, ya udah sholat secepatnya dan bagaimana aja gerakannya. Sholat syiddatil khawf lagi kejar-kejar apa? Binatang buas masuk waktu sholat, lari gitu kan, sampai habis waktunya. Mau habis waktunya udah boleh sholat sambil lari gitu. Nah ini Pak, nggak kacau kalau itu sekedar khawatir ketinggalan umroh atau nggak dapat. Wa yu'akhkharu aidan wujuban man ra'a wa ghaliqin aw asirin law an qadahu kharaja. Begitu juga wajib. Ya, jadi pada dasarnya anjurannya terjadi di awal waktu. Pada dasarnya itu di awal. Tapi ada kondisi-kondisi yang kemudian hukumnya berubah. Ya, bahkan bisa apa wajib untuk nunda. Ada yang sunnah untuk nunda, bahkan wajib untuk nunda. Enggak kerjain dulu maksudnya. Nah, kenapa? Secara umum al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Ya, karena hukum itu nanti ya berlaku atau beredar sesuai dengan apa? Berbarengan dengan ilatnya, dengan sebabnya. Baik ada atau tidaknya sebab. Kalau ada sebabnya maka begini, kalau nggak ada sebabnya maka hukumnya begini. Itu biasa dalam kaidah fikih, dalam penetapan fikih. Termasuk ini wajib juga nunda, wa yu'akhkharu aidan wujuban, dan ditunda juga secara wajib hukumnya man ra'a wa yu'akhiru aidan, dan menunda juga wajib nunda. Siapa yang wajib nunda? Man ra'a nahwa ghalibin, orang yang melihatnya buat dia nih, bukan buat keseluruhan. Man ra'a nahwa ghalibin, ya, orang yang melihat misalnya ada orang tenggelam apa ya, tengah-tengah. Jangan apa dia mau ke masjid, lihat orang ditarik jangan malu Gus ya. Nah, nggak haram sholat, malah haram karena wajib untuk
pergi kagak dibunuh untuk nolong maksudnya. Ya. Nah ini sholat aja apa? Sholat aja nunda nolong orang dengan sholat aja nggak boleh. Apalagi nunda nolong orang untuk videoin. Sekarang kan doi gini aja orang celaka bukan langsung ditolong. Di videoin dulu, ya kan? Sambil diketawain. Demikian. Iya. Tadi apa? Nunda nolong orang dengan sholat aja nggak boleh haram. Gitu kan? Apalagi nunda nolong orang yang cenap-cenap videoin dulu, tadi Pak di videoin dulu baru apa? Udah di-cut baru ditolong haram jelas. Ya itu karena nyawa manusia itu amat diperhitungkan dalam syariat. Ya, au asirin atau misalnya melihat ada ya, orang muslim yang ditawan. Ini lagi musim perang misalnya, lagi musim perang dengan orang non muslim. Ya, dulu nih kalau sekarang kan udah jarang. Ada teman kita lagi ya orang yang kemanfaatannya banyak buat orang muslim, dia pimpinan atau kiainya atau siapanya misalnya, ketangkap pisan dia. Nah kita mau sholat berangkat sholat, nah dia lagi diikat, lagi diikat, lagi ditangkap, lagi digorgor, gitu kan. Nah kita sempat nolongin, bisa nolongin, maka wajib nunda pelaksanaan sholat kita. Ya tahu Pak, saya mau sholat dulu, nanti baru saya tolongin. Ya, Pak tahu, gitu kan? Iya. Jadi apa? Bahkan wajib nundanya wajib. Berarti apa? Kalau kali ya apa? Gitu. Kalau langsung ngerjain sholat ya malah. Iya. Bahkan apa yang lawan kodahu korlah yang kalau dia tolong itu bahkan apa? Bisa keluar. Kebakaran dalam bulu angus itu besar keluar. Dia mesti apa? Mesti langsung gerak. Fakon yukrahu annahu mubarakatuh di waktu sholat di qabla fi'li. Masih terkait dengan waktu sholat. Ya, catatannya. Yukrahu naumu makruh hukumnya tidur ba'da dukhuli waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Wakila waqobla fi'liha, dan belum ngerjain. Kalau dia masuk waktu sholat tapi terus sholat ya apa? Masuk waktu sholat belum ngerjain sholat makruh untuk tidur. Nah makruhnya bagaimana? Kondisi bagaimana? Haitsu dzannal istiqamah qabla ghairihi. Dia ada. Makruh itu kalau dia menyangka punya sangkaan kuat. Nanti sebelum habis waktunya atau sebelum sempit waktunya waktu sholat yang dia belum kerjain, dia tidur dulu masih bisa ngerjain sholat karena emang kebiasaan istirahat kerja misalnya. Kemudian harus bayang dulu. Kalau bangun nanti kagak sebelum subuh. Isya belum deh nggak bangun subuh. Ya kira-kira bakal bangun nggak sebelum subuh? Ya romannya kagak, gitu kan? Bahkan apa? Sangkaan buat kita nggak bakal bangun ini. Lah kita tidur, ya itu mah lebih parah lagi, gitu ya. Bahkan kalau begitu kondisinya haram. Atau misal kita sendirian, emang pulang kerja capek, gitu kan? Pulang kerja capek, pas pulang bini kagak ada, di telepon lagi rumah emaknya, gitu kan? Udah sholat, lebahan, kalian di duluan, padahal belum sholat. Isya atau maghrib, nyampe di 5 gitu kan, atau maghrib udah jam 6 udah maghrib kan, tidur dulu ah. Nah kagak pede, dan maghrib kan sampai jam 7-an doang. Nggak ada rasa, apalagi nggak ada orang. Udah gitu badan lagi capek-capeknya. Kira-kira bangun apa kagak sebelum isya? Nah, kita tidur juga, maka hukumnya tidurnya hukumnya, walaupun ntar faktanya ngerjain. Ini ngomongin hukum tidurnya, gitu ya. Ngomongin hukum tidurnya. Wa illa anna naumul ladzi lam yuglab fil waqti. Jadi haram hukumnya apa lam yaglib fil waqti. Haram hukumnya tidur. Tadi kalau kagak punya udhur, enggak pede bakal bangun.
Kecuali apa ya? Kalau ketiduran. Kalau ketiduran beda. Ya lagi apa? Pulang kerja capek-capek jadi kopi lagi ngantuk. Tidur. Tidur. Saking ngantuknya. Itu. Tapi kalau apa? Kalau emang direbahin, emang lagi capek direbahin itu bukan ketiduran. Ya. Kalau itu mah kepulusan, tapi tidurnya mah rebahannya sengaja. Yang ketiduran itu lagi apa? Lagi ngasal, apa? Kalah sama rasa ngantuknya. Itu namanya ketiduran. Padahal posisinya bukan siap-siap mau tidur. Kalau lagi capek kemudian rebahan rebahan pasang AC, rebahan bersantai ketiduran. Kalau itu bukan ketiduran. Iya, maksudnya apa? Karena dia melakukan kegiatan persiapan untuk tidur gitu kan. Tadinya mau ngomongin badan doang kan bahasa kita gitu kan. Mau ngomongin badan doang, tapi ngomonginnya masak aset, ya, aset di kasur gitu kan. Terus selimutnya dipasang juga. Nah, itu kan memang tidur gitu kan. Bukan ketiduran. Nah, jadi yang ketiduran itu yang apa? Yang betul-betul tadi, makanya yang contoh ekstrimnya lagi ngaduk kopi nggak ketiduran. Nah, itu baru ketiduran tuh. Kopi, tapi namanya ketiduran, gitu kan? Ya demikian. Kalau ketiduran baru nggak haram. Kalau nggak ketiduran tidur waktu itu maka haram. Kalau nggak pede, nggak percaya diri, nggak ada sangkaan kuat bakal bangun, misalnya gara-gara ada orang atau kita pesen orang nggak bangunin, atau kita karena kebiasaan kita ya paling ya, saya tidur masih jam cukup, gitu misalnya. Yang biasa begitu misalnya, itu tetap makruh. Kalau enggak, haram. Sampai sini dulu sebelum bahasan lainnya. Ini masih haram lagi sebenarnya. Ya silakan, ada yang mau diomongin? Ya. Misalnya istri saya lagi ada pengajian, saya sengaja ninggalin sholat, jagain anak. Anaknya kenapa dijagain? Bandel. Enggak sholat apa? Jagain anak. Iya. Ya haram. Iya. Itu ngalahin Allah dengan anak. Ya kan? Kan Allah musuh. Ilamu an apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak itu jadi apa ya? Bisa jadi bencana, bisa jadi fitnah begitu. Harta itu anak, kita belain anak, kita belain anak namanya. Sampai kagak sholat. Udah biarin bayi gitu ya, bayi misalnya, takutnya jatuh. Udah kita jagain aja sholat berapa lama? Kalau kita nggak baik kita udah. Ya nggak kemana-mana gitu kan? Biarin nangis biarin apa? Lalu dong, gua apa? Sholat dulu nangis apa? Lu masih apa? Masih taat sama Allah. Nggak mau kalah. Tanyanya sama maksudnya menunda. Nah kalau nunda ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nundanya boleh. Apalagi jagain anak. Kalau sampai gitu ya. Kalau ninggalin ya kalau menunda ya boleh. Ya boleh. Dia menunda. Iya, tak perlu ngopi dulu itu aja boleh. Ngopi dulu boleh ngopi. Ya, boleh. Tapi kalau ngomongin sunnahnya tadi lanjut apa di awal gitu ya. Tapi kalau ngomongin boleh nunda ya boleh. Karena apa di awal kita bahas sudah bahwa wujub sholat itu wujuban muwassah. Kewajiban sholat itu kewajiban yang luas. Jadi masuk waktu sholat enggak langsung kalau kagak dosa. Enggak. Apa yang penting ada di dalam waktu tersebut. Waktu zuhur. Maka dari sebelumnya kita bahas soal waktu-waktu sholat dari ini sampai ini, ya, asar dari ini sampai ini dan seterusnya. Jadi selama sholat itu dikerjain pada waktu itu maka ya boleh. Nah masalahnya yang beda kenapa soal afdolan mana awal waktu sama akhir waktu itu atau tengah waktu ya pasti afdolan awal itu. Ya, kalau ngomongin boleh ya boleh karena wujuban muwassah, kewajibannya kewajiban yang luas. Ya cukup ya. Iya jangan ditinggalin di gara-gara orang buta.
Iya, kalau perlu kita apa ya? Kita ayunannya kita kasih jahit kalau kita ikat gitu kan. Udah samping kita sholat. Masih bingung lah. Jadi jangan sampai apa ya? Jangan sampai kita kalah sama anak. Atau nyari duit sampai yang haram. Kita enggak. Gua demi anak bini, ya yang ada di sana Pak. Kita dituntut sama dia. Kalau dia nggak tahu, ya Allah saya makan haram gara-gara laki saya kata bini kita. Doa kita kata apa? Di dunia kita nyari duit kaya sama dia nanti di akhirat malah nuntut. Itu kan ngajuk apa kagak? Ya ngajuk bakal. Apa yang nyesel kan? Ya Allah saya dulu sayang sama dia, sampai korupsi, sampai nyolong, sampai nyari yang haram saya ambil sekarang gara-gara saya anak bini. Di sana nanti malah dituntut kalau dia nggak tahu. Kalau dia nyuruh, udah bang, enggak aja bang. Dia dapat bareng, gitu kan? Kalau dia kagak nyuruh, kagak tahu kan? Nah, itu kita. Demikian. Itu fitnah. Ya duduk dengan anak demi anak bini ya. Apa ya? Ya, silakan. Ustaz nanya, kalau kita misalnya habis sholat maghrib nih, setelah sholat maghrib kita lelehan ketiduran, tapi wudhu kita ini belum batal. Nah kalau kita ketiduran gitu, apakah kita harus ambil wudhu lagi apa? Bagaimana? Ketidurannya bagaimana? Maksudnya, Pules. Itu apa enggak? Dia Ketiduran rebahan ya. Jadi harus ambil wudhu lagi gitu ya. Kalau duduk begini. Kecuali kalau apa? Duduk, pantatnya sama lantai, gitu. Pantat kita kan begitu kan? Nah, rapat sama duduk begini nih. Sampai isya, habis maghrib itu kan? Di sini misalnya sampai isya, ya nggak apa-apa nggak bilang. Walaupun tidur nyender. Yang penting apa? Hari itu illa nauma qaidin yang makinan nam'an. Kecuali tidurnya orang yang duduk yang memantapkan, memposisikan dengan mantap bokongnya di atas lantai tempat dia duduk. Kenapa rapat betul antara pantat, bokong Sama lantai. Kayak sama gini lantai. ini. Walaupun tidurnya sambil nyender, yang kalau kita itu dihancurin atau roboh, dia ikutan apa? Ikut jatuh juga, itu apa ya? Gak apa-apa, tidak batalin wudhu, gitu. Ya, tapi kalau apa? Ya? Kalau rebahan, apalagi terpuruk, batal. Yang kita ngiler, udah batal diomelin marbot di masjid. Udah wudhunya batal, ngiler pisan apa? Diomelin marbot. Ya, lagi. Yang pertama tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam tadi lagi pergi kemana tadi? Imam pertama lagi ada hajatan apa? Oh iya. Iya. Kemudian kita kan saya datang nih. Jadi dia sholat sunat dah kita sambil menungguin sholat zuhur umpamanya. Kemudian imam kan belum datang nih. Terus yang datang lagi orang kalau imam saya kayak gini kemarin. Jadi kita nungguin imam apa namanya kita kerjain aja gitu bertiga. Oh gitu, ya. Iya. Semua imam ini kan. Kalau tempat itu ada imam yang emang imamnya udah rotib, Iya. udah biasa, gitu. Biasa karena emang kapasitasnya cocok jadi imam, bacaannya, ilmu tentang pasolahannya, ya tentang sholatnya. Jadi imam itu syaratnya apa? Ngerti hukum apa fikih sholat. Nggak perlu fikih jangan nggak perlu karena lagi sholat, gitu kan? Tahu fikih sholat dan bacaannya baik, betul dan benar, gitu ya. Kalau soal hafalan itu cuma keabduhan aja, gitu kan? Nah kalau dan itu apa? Misalnya dia udah jadi imam yang rawatib gitu ya, imam yang udah biasa, imam rutin itu, dan kapasitasnya pas. Maka apa? Sementara kalau kita misalnya fikih sholat belum tapi tengah, gitu kan? Bacaan juga romannya apa? Pas-pasan. Nah, pas-pasan. Kayak model gitu tungguin aja. Kecuali kalau di antara kita ada ya. Iya. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia punya hak
karena dia punya hak. Imam itu punya hak untuk atau imam yang sudah biasa ya, punya hak untuk memimpin sholat. Makanya apa ya, imam dan khatib ketika Jumat itu justru sunnahnya adalah datangnya belakangan. Gitu. Biar apa? Menambah wibawa. Karena ke imam butuh wibawa. Ya, biar apa? Biar makmumnya